kronologinya jenengan ketemu dengan Bu Atikoh terus kok ditinggal pergi itu. Oh gitu. Ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebenarnya saya itu lama sekali tidak ngurusi politik dan saya sebenarnya lama sekali alergi dengan urusan-urusan politik praktis. Cuma pertemuan di Banyuwangi kemarin adalah kalau orang Jawa itu bilang wis kadung. Kadung kita berkomitmen walaupun saya tidak ada di Jakarta tapi saya berkomitmen ketika Gus Suat Pleret dengan keluarga Wali Songo merapat ke rumahnya Mas Ganjar Pranowo, Capres 03. Ketika merapat ke sana kan disepakati bahwa ada komitmen-komitmen, ada kesamaan visi perjuangan dengan pasangan 03. Nah, sepulang dari sana, walaupun saya tidak hadir di Jakarta, itu beberapa orang yang bersimpati dengan 03 di Jawa Timur menghubungi saya untuk mengadakan kampanye di tapal kuda yang 03 itu lemah. Dan karena saya patuh dengan kesepakatan keluarga besar Wali Songo, ya saya iyakan. Saya keliling sama Gus Harun, Mas Iqbal, Mas Moko dari Laskar Raja Wali Songo dan kru itu keliling di tapal kuda di Blambangan, di Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo untuk mencari titik-titik yang kira-kira orang kuat berpengaruh yang mau mendukung ke 03 dan alhamdulillah mereka-mereka yang selama ini simpati dengan perjuangan kita itu mendukung, termasuk Raja Blambangan. Saya katakan pemangku adat Tawang Alun yang itu adalah mantan ketua DPRD Banyuwangi 3 periode, juga ketua PKB dan lain-lain. Itu sekarang sudah purna dan beliau sebagai pemangku adat atau semacam ketua baninya Tawang Alun, Raja Blambangan di zaman era Mataram. Jadi beliau sama sepaham dengan perjuangan kita dan itu bisa dilihat di video sebelum wawancara saya dengan Bu Atikoh. Di situ dia dengan tegas mengatakan narasi jangan mengundang Habib dan menceritakan tentang kesejarahan Habib dan di Nusantara termasuk masalah DNA dan lain macam itu. Ada nanti bisa dilihat di video lain. Artinya sebelum kami itu di Pleret kemarin 4 sekawan saya Gus Suat, Kiai Imaduddin dan TB Nur Fadil meninjau ulang dukungan kepada 03 karena 03 ada narasi mau bermain-main dengan 01 itu sudah membuat jadwal sehingga mau nggak mau saya kan tidak enak kalau saya tidak hadir, sehingga saya hadir di acara tersebut di Padepokan Bumi Sroyo miliknya yayasannya Trah dari Tawang Alun itu pemangku adat Blambangan. Jadi itu. Nah, itu sudah tampak bahwa ketika turun dari bis beliau Bu Atikoh itu sudah kayak saya katakan salah tingkah mungkin ya, atau bingung. Beliau ramah sekali, baik, humble, ramah, banyak tersenyum kepada kita ya, dan sampai kemudian di podium itu kita masih saling melempar senyum dan saling beramah tamah, saling baik. Cuma kelihatan kalau istilahnya ada sesuatu yang beban, jadi begitu. Ketika kemudian Kanjeng Sinuwun Panembahan Bumi Sroyo Haji Joni Subagio itu menyampaikan narasi, memberikan sambutan, termasuk juga ketegasan beliau untuk mendukung perjuangan Bani Wali Songo dan anti rasisme dari para habaib dan lain-lain. Itu sudah kelihatan bahwa kaget, kelihatan sekali karena saya di sampingnya beliau. Itu Bu Atikoh kelihatan kayak nervous atau kaget atau ada sesuatu yang tidak mengenakkan lah gesturnya semacam itu. Mungkin memang ada semacam kalau melihat Mas Ganjar yang tidak segera ke Pleret atau banyak bermain-main dengan kelompok yang kita kritisi, saya melihat bahwa memang mereka masih membutuhkan suara dari kelompok habaib. Nah, kita jujur saja, namanya politik boleh toh siapapun untuk mencari suara, tetapi kalau sudah berkomitmen ya maka harus dijalani, kan begitu. Lah. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin.
Gimana? Komitmen ya maka harus dijalani, kan begitu. Lah, kemudian saya tanya kepada Kanjeng Joni Subagio, apakah saya ada kesempatan untuk bicara? Beliau memanggil panitia dari TKN, saya kurang paham TKN lokal apa TKN pusat, tim pemenangan Mas Ganjar ya. Ternyata tidak ada karena waktunya mepet. Nah, jadi berarti saya tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Padahal saya di podium, nun sewu, dana dari kita yang mengupayakan, terus kemudian juga istilahnya bukan dari PDIP ya, dari simpatisan yang mendukung 03. Seperti itulah komitmen kami untuk memenangkan 03. Karena ya komitmen hati tadi itu yang dibangun oleh keluarga Wali Songo di Jakarta itu. Kemudian setelah itu, karena kemudian menyatakan tidak ada kesempatan saya untuk menyampaikan sesuatu, saya tanya kepada Bu Atiko langsung waktu di podium, saksinya banyak, ada Mas Iqbal juga yang nyoting waktu itu ya. Saya tanya apakah ada tanya jawab, beliau mengatakan waktunya mepet. Ya sudah, saya pikir dari acara itu langsung berangkat kemana gitu, entah ke Lumajang atau ke kota lain. Ternyata masih mampir untuk sholat dan istirahat sebentar di rumah singgah di kompleks itu, kompleks Padepokan Bumi Seroyo situ. Di situ kemudian Bu Atiko sholat atau apa di dalam kamar. Kemudian saya minta izin ke Haji Joni Subagio, pemangku adat Tawang Alun Belambangan. Apakah saya boleh mewawancara? Diizinkan. Sehingga saya tunggu di depan kamar. Dalam menunggu itu Mas Iqbal dari tim Laskar Raja Wali Songo mempersiapkan segala sesuatunya untuk direkam. Beliau keluar, saya tanya apakah diizinkan untuk merekam. Kami dari channel resmi Laskar Raja Wali Songo. Beliau mengizinkan. Sehingga saya berpindah tempat duduk, saya milih duduk di dengkle ya. Terus kemudian beliau saya kasih tempat duduk yang apa namanya? Yang empuk, agak apa? Kursi panjang sofa. Dan wawancaranya juga bisa dilihat saya dengan sopan, bahkan saya menyebut sangat berbahagia kita bisa mewawancarai calon ibu negara. Saya juga memakai jas garis-garis vertikal, saya memakai baju kemeja lengan panjang vertikal ala Ganjaris, ala tim pemenangan Ganjar untuk mendukung, untuk menyesuaikan dengan menghormati acara semacam itu. Kemudian ada kode-kode dari tim sukses yang menghendaki agar itu segera dihentikan. Maka waktu kalau nggak salah di Jakarta, Mas Ganjar sempat mengatakan bahwa lawan terberat saya sebenarnya bukan orang lain, tapi orang-orang sekitar saya. Jadi begitu. Saya masih yakin Mas Ganjar sama Bu Atiko ini orang baik sebenarnya. Tapi nanti wallahu a'lam ya, mungkin ada testimoni lain dari yang lain. Ini keyakinan saya seperti itu. Tetapi tidak bisa berkutik ketika sudah menunjuk tim sukses, dan tim sukses ini juga punya kewenangan untuk mengatur baik jadwal atau kemudian tema atau bagaimana yang dianggap berbahaya, penting atau tidak. Jadi semacam itu. Sehingga seperti itulah kemudian Bu Atiko saya tanyai, kemudian tiba-tiba ya ada kode-kode dari tim sukses, sehingga kemudian seperti itu yang terjadi di rekaman itu. Walaupun kemudian akhirnya ditarik oleh Gus Fuad channelnya YouTube beliau. Tetapi dari situ bisa dilihat bahwa melihat seperti ini, itu kami merasa bahwa ini tidak bisa dilanjutkan lagi komitmen kesepahaman di dalam perjuangan ini dengan 03. Tetapi saya pribadi lebih suka untuk kita kembali ke garis netral.